Anda dengan yang satunya Untirta, ya, itu kalau Untirta harus dibaca oleh Untirta, ya, sambil saya juga menunggu koreksian dari sana, kemudian sama koreksian sama nomor nanti akan kalian laksanakan selama mungkin 1 minggu ke depan dulu ya. Jadi saya pengennya harapannya adalah kalian mempunyai step yang bertahap gitu ya. Step yang bertahap itu artinya adalah bahwa langkah-langkah yang akan kalian lalui ini adalah saya upayakan desainnya adalah desain yang sistematis, yang berurutan gitu ya. Jadi bukan kalian langsung terjun ke lapangan, ambil ini ambil itu kemudian terjun kembali, enggak, tetapi harus ada data yang bisa dideskripsikan ya. Makanya nanti teman-teman semua harus bisa mengarah ke sana ya. Nah, nanti kita akan menganukan prosesnya. Nah, kemudian langkah apa yang harus kalian lakukan gitu ya, kaitannya dengan kegiatan uji coba media yang sudah kalian desain ini gitu ya. Nah, langkah pertama yang harus kalian siapkan tentunya adalah sebuah media itu sendiri ya. Kalau kemarin sudah teman-teman sudah mengumpulkan link videonya, kemudian sudah mempresentasikan medianya gitu ya. Nah, maka nanti kalian harus yang pertama adalah menilaikan ya. Menilaikan itu jadi kalian mencari informasi kaitannya dengan sudut pandang orang-orang kaitannya dengan media yang sudah kalian susun itu tadi ya. Nah, itu langkah pertamanya itu nanti. Nah, kemudian setelah kalian setelah kalian menilaikan instrumen yang sudah kalian susun tadi, baru kalian ya nanti mengumpulkan ya atau menguji cobakan media tersebut di lapangannya itu sendiri gitu. Jadi sebelum kalian terjun ke lapangan, jadi media harus sudah istilah kerennya adalah divalidasikan ya. Nah, validasi itu ada dua. Yang pertama adalah validitas isi dan juga validitas konstruk ya. Validitas isi dan konstruk. Nah, konstruk itu kaitannya dengan bentuk ya. Kemudian validitas isi, nah itu nanti berkaitan dengan kesesuaian media kalian dengan apa yang ingin dicapai begitu. Nah, sehingga di situ nanti benar-benar harus dicermati, dipahami ya, agar kalian nanti tidak salah arah ya kaitannya dengan hal tersebut. Oke. Nah, oleh karena itu ya, setelah nanti kalian menguji cobakan ya media tersebut di lapangan, kalian nanti juga mempunyai kewajiban untuk melaporkan. Nah, melaporkannya ini nanti ini kan satu rangkaian proses ya, satu rangkaian proses yang itu nanti akan menjadi dasar nilai untuk penilaian akhir ya. Penilaian akhir. Maka pastikan langkahnya benar dari awal ya. Pastikan langkahnya benar dari awal sehingga nanti teman-teman semuanya memperoleh data yang sesuai yang diharapkan gitu ya. Nah, untuk langkah yang pertama kaitannya dengan memvalidasikan media. Nah, ini perlu dicatat semuanya. Jadi nanti waktu kalian memvalidasikan media itu ada tiga golongan yang harus wajib kalian tanya gitu ya. 3 golongan yang wajib harus kalian tanya. Yang pertama itu adalah dari sisi seorang expert ya. Expert itu bisa disebut juga dia seorang ahli ya. Ahli. Nah, orang dikatakan ahli itu paling dia memiliki gelar
S2 kalau dalam dunia pendidikan ya. Dalam dunia pendidikan paling tidak dia memiliki gelar S2. Kemudian nanti kalian boleh memvalidasikan media tersebut minimal satu orang ahli ya, minimal satu orang ahli. Kalau kalian mau 2 ya lebih bagus ya. Tapi kewajiban untuk mata kuliah ini adalah kalian harus memvalidasikan ke 1 orang ahli. Jadi kalian nanti membawa semacam instrumen gitu ya, instrumen untuk disampaikan kepada atau diberikan kepada si ahli tersebut, kemudian ahli menilai media dari kriteria yang sudah kalian sebutkan. Nah, nanti Pak Arif akan menyebutkan kriteria-kriteria apa saja yang perlu disampaikan kepada ahli tersebut, gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ahli ini kan dia akan berbicara kaitannya dari sisi seorang pakar, gitu ya. Pakar itu akan berbicara banyak hal terkait dengan standarisasi media, kemudian kebermanfaatannya, ya, fungsionalitasnya seperti apa. Nah, itu dari sana. Nah, kemudian yang kedua, ya, yang kedua itu adalah berkaitan dengan atau kalian memvalidasikan kepada seorang guru, ya, guru, ya. Nah, guru itu tadi mereka nanti akan juga dapat pertanyaan yang sama kaitannya dengan media tersebut dari instrumen yang sama juga, gitu ya. Tapi mereka akan memberikan respon kaitannya dari sudut pandang seorang guru itu bagaimana media yang kalian buat itu tadi. Nah, kalau untuk guru ini tadi, ya, teman-teman paling tidak memvalidasikan kepada 3 orang guru, ya. Jadi paling tidak memvalidasikan kepada 3 orang guru, ya. Nah, itu nanti ditanya, kemudian apa? Intinya dia ingin diminta pendapatnya kaitannya dengan media yang sudah kalian susun itu tadi. Kemudian yang ketiga, ya, kalian wajib bertanya juga, ya, atau memvalidasikan media tersebut kepada anak, ya, kepada seorang bukan seorang tetapi kepada beberapa anak atau siswa, ya. Nah, untuk siswa ini jumlahnya lebih banyak, ya, karena siswa biasanya responnya cenderung tidak mendalam, ya. Mereka akan melihat dari sudut pandang seorang anak itu akan seperti apa kaitan dengan media yang kalian susun itu tadi. Nah, maka kalian nanti menyodorkan instrumen yang sama juga, ya, kepada sesuai dengan standar yang sudah nanti kita sebutkan nanti. Nah, rumusannya ini nanti yang harus benar-benar kalian sesuaikan, ya. Untuk seorang expert bahasanya harus seperti apa, untuk seorang guru bahasanya seperti apa, kemudian untuk anak-anak itu seperti apa, ya. Maka rumusan-rumusan itu tadi harus disesuaikan, gitu ya. Harus disesuaikan sehingga nanti teman-teman memperoleh respon yang optimal, gitu ya, optimal. Kan kalau seorang anak kelas 5 SD misalkan, mereka ditanya kaitannya dengan instrumen dengan bahasa seorang expert, gitu ya, maka akan kerepotan nanti, ya, mereka menjawabnya akan kerepotan, ya. Jadi kalau istilah mungkin di dalam instrumen anak-anak itu kita menyebutnya kamu dan sebagainya, gitu ya. Tapi kalau untuk seorang expert kan tentunya tidak mungkin kita menyebut itu adalah kamu, ya. Jadi bagaimana pendapat Bapak atau bagaimana pendapat Anda kaitannya dengan media tersebut, gitu ya. Nah, selanjutnya, ya, ini adalah beberapa hal, ya, beberapa hal yang harus kalian catat, ya. Yang ini nanti harus ditanyakan kepada 3 golongan tadi, expert, guru, dan juga siswa itu tadi. Nah, ini ada 10 indikator, ya, 10 indikator di mana masing-masing indikator ini nanti kalian harus membuat rumusan pertanyaannya, ya. Rumusan pertanyaannya. Nah, ini yang pertama, ya. Yang pertama, kalian harus menanyakan kepada responden tadi, ya. Responden tadi kaitannya dengan kesesuaian
media yang kalian buat itu dengan tujuan yang akan dicapai. Ya. Kesesuaian antara media yang kalian buat dengan tujuan yang akan dicapai. Ya, jadi kalau media itu tujuannya adalah untuk meningkatkan kemampuan berhitung 1 sampai 5 misalkan. Nah, ini apakah menurut expert dan juga menurut guru dan siswa itu sudah sesuai gitu ya. Sudah sesuai. Nah, itu maka kalian harus membuat rumusan pertanyaan untuk item tersebut ya. Nah, kemudian yang kedua ya, teman-teman harus menanyakan kaitannya dengan apakah karakteristik media yang kalian susun itu tadi ya, kalian buat itu tadi, apakah sudah sesuai dengan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan ya. Jadi medianya itu apakah sesuai gitu ya dengan karakteristik medianya, apakah sesuai dengan proses pembelajaran yang akan dilaksanakan. Jadi kalau misalkan berhitung, kemudian dia proses pelajaran berhitung itu kan dia saklek gitu ya. Jadi ada standarisasinya ya. Karena tidak semua materi itu bisa dibuat kelompok gitu ya. Ada materi-materi yang dia harus diajarkan secara mandiri gitu ya. Atau dia harus disampaikan secara ceramah gitu ya. Nah, itu harus sesuai dengan itu gitu ya. Jadi ini lebih penekanannya adalah apakah karakteristik medianya itu adalah sesuai dengan karakteristik materi yang akan diajarkan. Gitu. Oke. Kayak gitu ya. Lanjut ya. Yang ketiga, nanti pertanyaan setelah ini aja. Yang ketiga adalah mampu mendukung isi dan juga bahan pembelajaran. Nah, teman-teman semua, jangan lupa bahwa media itu sebenarnya dia adalah sebuah sarana. Ya, media itu kan sarana. Jadi, media itu ya hanya jalur saja gitu ya. Kan kayak media perantara gitu ya, media perantara. Jadi, panas yang di sini bisa sampai ke sini ya, itu tergantung dari medianya gitu ya. Apakah dia menggunakan tembaga, plastik, atau mungkin pakai yang lain, itu kan tergantung dari media tersebut gitu ya. Nah, maka teman-teman semua, kalian juga harus menanyakan kaitannya adalah apakah media tersebut itu mendukung ya kan. Kalau dalam istilah IPA kan ada isolator, ada konduktor, ada isolator gitu ya. Nah, maka apakah perannya itu tadi gitu ya bisa menjadi penghubungnya tadi gitu. Dia mensupport atau menghambat. Nah, itu harus dianalisis dari sisi ahli, guru, dan juga siswa gitu ya. Karena bisa jadi dari seorang guru, oh ya ini bagus ini bisa mengantarkan ke sana gitu ya. Tetapi anak-anak kan belum tentu ya, wah saya bingung ya kalau pakai media itu. Nah, bingungnya kan harus kita telisik gitu ya. Harus kita telisik. Nah, maka di situ teman-teman harus pintar-pintar dalam mengumpulkan data kaitannya dengan pertanyaan tadi. Kemudian yang keempat ya, yaitu adalah kemudahan media kalian itu diperoleh. Gitu ya, kemarin ya, Pak Arif sudah berulang kali menyampaikan bahwa kalian punya media yang sangat bagus, tapi satu dunia ini hanya ada satu gitu ya. Maka itu jadi hal yang ya sia-sia gitu ya, sia-sia. Nah, maka pastikan media kalian itu juga adalah media-media yang mudah untuk diperoleh. Kemudian yang kelima, yaitu kaitannya dengan kemudahan dalam pengaksesan. Ya. Nah, ini apa bedanya ini ya? Antara media yang mudah diperoleh ya dengan kemudahan dalam pengaksesan. Ya. Kemudahan dalam pengaksesan itu maknanya adalah bukan dalam proses mendapatkannya, tetapi adalah kemudahan dalam seorang guru itu mengakses. Jadi mengakses itu apa? Menggunakannya. Menggunakan media tersebut di dalam sebuah proses pembelajaran. Kemarin itu juga sudah kita bahas juga ya. Medianya bagus banget gitu ya.
tapi yang bisa menggunakan seorang ahli IT, ya. Tidak semua orang bisa menggunakan, ya sia-sia ya, gitu. Nah, maka itu benar-benar harus disiapkan, gitu ya, bahwa kemudahan dalam pengaksesan itu jadi kemudahan dalam penggunaan media tersebut saat proses pembelajaran. Nah, kemudian yang keenam ya, yang keenam adalah penggunaan media itu tidak memakan waktu yang lama. Nah, ini loh, kok tidak memakan waktu yang lama gitu ya. Nah, teman-teman semua perlu pahami bahwa ada beberapa media tertentu yang dalam proses penyiapannya itu biasanya lebih banyak memakan waktu daripada penggunaannya itu sendiri. Ya, kita punya LCD, kita punya komputer, kita punya laptop dan sebagainya. Nah, tetapi seringkali tidak terhubung gitu ya, atau mungkin dia membutuhkan proses waktu yang lama untuk penyiapannya gitu ya. Nah, maka itu menjadi media yang tidak efektif ya, tidak efektif ya. Maka itu harus dia mempunyai kelemahan dari sisi penyiapannya gitu ya. Nah, mungkin kalian nanti bisa menggali lebih jauh bahwa apakah media saya ini ada kendala ya, misalkan dalam penyiapannya, atau mungkin harus nata-natanya, atau harus pembuatan kontennya gitu ya. Kan kemarin ada media-media yang kontennya harus selalu berubah gitu ya. Nah, itu perlu ditanyakan kaitannya dengan hal tersebut. Kemudian yang ketujuh yaitu kesesuaian media pembelajaran dengan cara berpikir siswa. Ya, nah cara berpikir siswa ini maksudnya ya. Jadi seorang siswa itu kan mempunyai tingkatan berpikir ya. Dia punya tingkatan-tingkatan berpikir yang dia nanti akan ada yang konkret ya, ada yang operasional konkret, ada yang abstrak gitu ya. Nah, maka itu harus disesuaikan gitu. Harus disesuaikan dengan maaf. Ya. Itu harus disesuaikan dengan proses yang ada di dalamnya. Gitu. Ya. Jadi harus disesuaikan dengan cara berpikir siswa. Kalau anak seneng-senengnya ya masih bermain dan sebagainya ya, kita buat formal ya repot ya nanti ya. Kemudian yang kedelapan adalah sesuai dengan situasi dan kondisi lingkungan. Nah, ini penting ya. Misalkan apa ini? Situasi dan kondisi. Jadi kita punya medianya itu harus menggunakan jaringan internet nih. Padahal di tempat yang kita uji coba itu tadi, di sana belum ada internet gitu ya. Listrik aja mungkin baru aja masuk gitu ya. Nah, maka itu menjadi tidak sesuai ya. Jadi harus disesuaikan dengan kondisi dan juga lingkungannya. Nah, itu juga berkaitan dengan banyak hal ya. Kaitannya dengan lingkungan itu tadi, karena mungkin sudah ada internet dan sebagainya, tetapi jaringan belum masuk. Ya, jadi sama aja ya. Gitu. Kemudian yang kesembilan ya, sesuai dengan kemampuan para pengajar. Nah, jadi ini poin penting juga ya. Makanya tadi saya minta untuk 3 orang guru itu tadi, mungkin guru A mengatakan bahwa wah ini mudah gitu ya. Tapi guru B dan guru C belum tentu dia mengatakan ini mudah gitu ya. Taruhlah kita belajar Microsoft Word ya. Microsoft Word mungkin bagi Mas Mufiin kecil gitu ya. Kecil, tapi bagi saya mungkin waduh, Microsoft Word itu merepotkan gitu ya misalkan. Nah, maka itu ada unsur ya, jadi kesesuaian dengan kemampuan para pengajarnya. Apakah dia bisa menguasai penggunaan media itu atau tidak. Gitu. Nah, kemudian yang 10 ya, yaitu adalah efektivitas penggunaan media dalam pembelajaran. Ya. Jadi ada kata efektif, ada juga kata efisien. Ya. Ada efektif dan juga efisien. Nah, itu maka kita harus efektif. Nah, efektif di dalam proses penggunaannya itu tidak mengulur-ulur waktu ya.
tidak mengulur-ulur waktu, dan juga tidak banyak menggunakan pembiayaan yang besar atau mungkin dari yang lainnya juga. Walaupun ada konsep juga ya bahwa media yang bagus itu biasanya ya berbanding lurus ya dengan harga yang didapatkan gitu ya. Nah, maka ini adalah uji kreativitas ya, uji kreativitas teman-teman semuanya, sehingga kalian nanti benar-benar bisa menciptakan ya. Dan data disampaikan apa adanya ya. Kalian nggak perlu ragu, nggak perlu takut. Justru ketika nanti ada respon yang tidak bagus ya, alias mereka mungkin tidak begitu suka dengan media kita ya, jadi itu adalah semacam cambuk untuk kita ya, bahwa media pembelajaran kita harus disusun sedemikian rupa gitu. Nah, teman-teman semuanya, berkait dengan hal tersebut gitu ya, maka di sini kan minggu depan teman-teman tidak mungkin kan ke lapangan, karena kalian harus menyusun instrumennya itu tadi ya, instrumen yang sudah dibuat itu tadi, yang harus dibuat itu tadi. Maka nanti di masing-masing kelompok ya wajib menyiapkan 3 instrumen tadi ya, untuk guru, siswa, dan juga untuk ahli ya, ahli instrumen untuk itu ya. Nah, maka minggu depan kita akan mengkaji ya kaitannya dengan instrumen yang sudah kalian susun ya. Nah, nanti di dalamnya silahkan ya, ketika sudah selesai ya, nanti kita nanti akan melakukan review terlebih dahulu kaitannya dengan instrumen yang sudah kalian buat. Jadi ada 3 paket ya, ada 3 paket. Nah, kemudian opsinya yang pertama adalah kalian boleh menyusun instrumen jadi instrumen itu kan ada wawancara, ada observasi gitu ya, kemudian ada juga angket gitu ya. Nah, maka ini kita bagi tugas saja ini ya, jadi nanti ya ada beberapa kelompok ya. Nanti Mbak Harnum saya minta tolong di-listkan untuk pembagiannya ya. Jadi nanti ada kelompok yang mengerjakan instrumen angket, ada kelompok yang membuat instrumen wawancara, ada juga kelompok yang membuat instrumen angket, wawancara, kemudian observasi. Ya, observasi. Jadi kan kalau wawancara itu kan sebenarnya dia bentuknya bukan kolom yang harus diisi, bukan ya, tetapi dia adalah lebih ke pedoman wawancara. Jadi pedoman wawancara itu kita tanya-tanya, kita diskusi. Nah, apapun yang disampaikan oleh si responden itu nanti itu akan kita rekap ya. Itu adalah menggunakan instrumen wawancara. Tapi kalau angket ya, angket itu bisa jawabannya ya tidak gitu ya. Ada setuju, sangat setuju, tidak setuju ya. Itu kemudian ada yang baik sekali, ada yang, nah itu semuanya bergantung dari instrumen itu. Nah, kemudian yang terakhir adalah instrumen observasi ya. Instrumen observasi itu kan, jadi kalau kita melakukan observasi itu kan tidak mungkin kita melihat semuanya secara satu persatu gitu ya. Jadi ketika kita melihat global di lapangan itu, yang kita lihat adalah lebih cenderung pada hal yang paling menonjol dan hal yang paling lamanya menonjol dekok gitu ya. Jadi apa yang paling unggul dan apa yang paling kurang di dalam sebuah kondisi itu gitu ya. Kalau yang standar ini jarang sekali dibahas. Rata-rata yang paling unggul dan juga paling rendah. Nah, maka ini teman-teman untuk instrumen observasi rumusannya nanti silahkan kalian yang pembagian kelompoknya gitu ya. Mbak Arnum sudah punya list data kelompoknya ya, insya Allah ya. Halo Mbak Arnum. Wah, nggak respon ini. Oke. Nah, nanti
Gitu ya teman-teman ya. Nanti kalau yang halo Mbak Arnum, sudah on? Ya, sudah on? Sudah ya. Nah, nanti Mbak Arnum tugasnya membuat rekapan. Ya, nanti tugasnya Mbak Harno membuat rekapan, ya, rekapan proses pembelajaran sehingga nanti rekapan kelompoknya ya, kelompok yang mendapatkan tugas wawancara siapa, membuat instrumen wawancara siapa, yang observasi siapa, yang membuat angket siapa, ya. Jadi besok kita tinggal menyediakan link untuk pengunggahan instrumen-instrumen tersebut, gitu. Ya. Nah, itu teman-teman penjelasan Pak Arief terkait dengan instrumen. Jadi besok teman-teman belum masuk ke lapangan ya. Kita fixkan dulu instrumen dan juga pedomannya ya, baru nanti kalian eksekusi untuk ke lapangannya gitu. Ya silakan yang mau tanya-tanya dulu. Enggak. Masing-masing kelompok satu. Ya, masing-masing buat satu instrumen. Tetapi nanti dibagi, yang bagi Mbak Harnum aja nanti. Kelompok ini dapat instrumen, tugasnya menyusun instrumen wawancara. Kelompok B, angket. Kelompok C, observasi. Terus kayak gitu. Ya. Jadi tugasnya untuk mengembangkan itu. Nah, besok kita compile ya. Kita kumpulkan, kita jadikan satu, kemudian kita ambil yang rumusannya bagus-bagus. Gitu. Beda-beda, iya. Ya mungkin ada yang sama, karena kelompoknya kemarin agak lumayan banyak ya. Sekitar berapa itu, 18 atau berapa. Nah, jadi dengan seperti itu kan nanti mungkin ada kelompok A sama Z misalkan nanti mungkin sama-sama membuat instrumen wawancara, tetapi kan mereka punya misalnya punya wawasannya masing-masing gitu. Nah, yang kita nilai dari situ. Nanti otomatis instrumen yang paling banyak kita ambil ya, kita berikan reward aja ke teman-teman yang sudah membuat instrumen yang bagus itu tadi gitu. Kelompok yang sudah menyusun instrumen yang bagus ya, kita berikan reward ya, gitu. Oke. Piye Mbak Nia? Yes. Ya. Oke. Kalau saran dari Pak Arief, kalau media kalian benar-benar dibatasi hanya untuk kelas 1 saja, sebisa mungkin validator dari gurunya itu tadi ya dari guru kelas 1. Jadi boleh ambil dari beberapa SD, gitu ya. Karena di sini kasusnya Mbak Nia, tidak semua media itu hanya untuk kelas 1. Soalnya ada yang menyebutkan bahwa media ini cocok untuk kelas rendah. Nah, ini jadi dia fleksibel. Bisa validasi ke guru kelas 1, 2, 3 gitu kan rata gitu ya. Atau syukur-syukur mungkin dia covernya adalah untuk siswa kelas SD gitu. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau kalian spesifik di kelas 1 ya, maka validatornya kelas 1. Gitu Mbak Nia. Oke. Ada lagi yang lain silahkan. Ya, gimana Mbak Septi? Nah, semua basisnya adalah kembali ke indikator. Ya. Jadi gini, teman-teman, satu indikator itu bisa jadi teman-teman berpandangannya adalah bahwa
Contoh gini ya, kita ingin menilai indikatornya adalah kejujuran siswa sekolah dasar misalkan. Jujur dalam istilah sekolah dasar itu kan kita tidak hanya berkaitan adalah dia hanya berkata jujur saja, ya. Anak berkata jujur tentang tentang berbagai hal misalkan. Tetapi jujur itu juga berkaitan dengan sikap, misalkan kayak gitu. Nah, maka di situ otomatis kan, wah, ini nggak bisa nih diukur dengan satu rumusan pertanyaan saja, gitu. Maka ini harus diukur dengan 2 pertanyaan, gitu. Nah, maka banyak tidaknya justru itu akan menjadi kekayaan dari masing-masing kelompok, gitu, Mbak. Nah, saya melihatnya seperti itu, ya. Oke, nah jadi nanti bisa jadi makanya ini akan jadi kaya sekali, akan jadi banyak sekali. Kenapa? Ya karena memang nanti antara kelompok yang satu dan yang lainnya itu akan terlihat gitu ya. Entah ketimpangannya, entah selisihnya ya. Kaitannya dengan itu, maka kita bisa melihatnya adalah dari ketelitian teman-teman semua memilih rumusan itu tadi. Kalau standarnya kan satu ya, satu rumusan satu gitu. Tapi kalau ada yang lebih kan kita otomatis ngelirik yang lebih ya. Kayak kita di mall ada diskon 50% gitu ya. Diskon 50% dengan diskon 50 tambah 10%, itu pasti lebih menarik yang 50/10 ya. Gitu. Nah, maka itu teman-teman. Ada plusnya lah. Walaupun hanya 10% ya sebenarnya. Begitu, ada lagi silahkan. Teman-teman dari UMC mungkin. Oh, belum ada? Astagfirullahaladzim. Iya. Ini ternyata saya salah ngeklik di kelas konsep dasar. Oke, tak update Mbak sesegera mungkin sambil nunggu pertanyaan teman-teman ya. Oke. Oke, silahkan kalau masih ada pertanyaan. Oke, silahkan Mbak Heni. Betul. Betul. Oke. Jadi kalau Pak Arief menyarankan ya perumusan untuk memudahkan kita dalam proses cross check gitu ya. Cross check dan teman-teman juga dalam memudahkan dalam proses penurunan dari indikator kerumusan masalah tadi ya. Maka Pak Arief sarankan untuk indikatornya ditempelkan di sana. Ya, ditempelkan di sana. Jadi nanti mungkin rumusan indikatornya ini gitu kan, nanti di sub di bawahnya nggak apa-apa. Jadi nggak harus ke samping gitu ya kan, banyak yang membuat kisi-kisi instrumen itu kan langsung ke samping gitu ya. Nek Pak Arief turun ke bawah aja nggak apa-apa. Jadi rumusan ini itu adalah mendukung untuk pernyataan ini. Jadi kayak kita menuliskan bab dan subbab itu loh Mbak. Jadi bab dan subbab itu kan dia ada subbab A, subbab B, subbab A dan B ini sebenarnya dia untuk menjelaskan bab yang tadi, yang awal tadi. Nah, maka proses pengakarannya seperti itu. Ya. Proses pengakarannya seperti itu. Oke. Iya. Betul. 3 validator. Ya, jadi masing-masing kan jadi benar ya, teman-teman itu membuatnya 3 ya, benar ya? Satu kelompok jadinya 3 ya. Bukan 3 jenis instrumen, tetapi 3
untuk 3 respondennya tadi. Ya. Karena ketika kalian membuat wawancara misalkan, kan wawancara ini adalah wawancara untuk expert, wawancara untuk guru, dan juga wawancara untuk siswa. Ya kan? Nah, kemudian yang kedua, kalau yang misalkan kelompoknya dapatnya misalkan angket, jadi kan angket ini adalah angket yang untuk expert, angket untuk guru, dan juga angket untuk siswanya itu tadi. Gitu. Nah, sebagai petunjuk bahwa nanti itu ya salah satu yang sangat kita cermati adalah pemilihan kaitannya teman-teman dalam perumusan bahasanya juga. Ya. Walaupun nanti bisa kita juga sesuaikan gitu ya, tetapi nanti kalau kita tinggal ambil saja kan sudah enak gitu ya. Enak untuk plottingkan tersebut. Dan teman-teman mungkin Pak Arif kalau boleh menyarankan, kalian membuat plottingnya atau draftnya itu di Excel saja ya. Di Excel saja. Sehingga nanti ketika kita mau short dan sebagainya itu kan jauh lebih enak gitu ya. Ini dari kelompok mana kayak gitu. Sehingga lebih mudah ya. Jadi kerjakan aja di Excel. Jadi formatnya nanti nggak usah terlalu mikir banyak ya. Intinya tadi bahwa di sana ada indikator, kemudian di sana ada proses perinciannya gitu ya. Indikatornya diturunkan dalam rumusan pertanyaan. Seperti itu. Begitu? Maksudnya gimana? Udah 3 iya. Jadi besok kan kita akan membahas instrumen yang sudah teman-teman susun itu tadi. Gitu. Begitu? Ya, oke. Silahkan yang lain mungkin yang masih galau, ragu-ragu, pusing, mual-mual. Ya, yuk. Silahkan. Gak ada ya? Cukup? Cukup ya kayaknya ya. Baik. Kalau cukup, ya Pak Arif anggap sudah ya. Nanti Mbak Harnum punya waktu kurang lebih. Ini kan masih sisa 1 jam ya. Pak Arif hari ini jam 14.00 ada rapat koordinasi dengan bidang 2 ya. Jadi mohon maaf Pak Arif tinggalkan. Nah, waktu 1 jam itu tadi juga teman-teman bisa digunakan untuk memulai diskusi dengan kelompoknya gitu ya. Karena deadline waktunya sangat terbatas. Jadi cuma 1 minggu itu nanti, dan nanti Pak Arif akan umumkan via PC ya, via PC untuk menyampaikan kaitannya di mana link pengumpulannya ya. Kemudian nanti akan tampilnya seperti apa. Nah, nanti Pak Arif akan sampaikan lebih lanjut gitu. Ya. Gitu, sudah tidak ada pertanyaan? Ya, baik. Kalau sudah diam saja, saya anggap tidak ada pertanyaan. Saya anggap teman-teman sudah paham ya. Dan referensi terkait dengan instrumen angket, wawancara, dan juga observasi itu banyak sekali di internet. Jutaan, ribuan, bahkan sudah miliaran ya. Karena seorang peneliti itu bukan hanya kita saja ya, tapi di luar sana banyak sekali peneliti-peneliti seperti kita. Nah, maka ini teman-teman semuanya, jangan hanya mengandalkan materi dari Pak Arif saja ya. Kalian harus mulai membiasakan diri untuk mencari sumber referensi sendiri ya.
Sehingga nanti kalian itu ketika lulus ya, nanti kalian akan mempunyai bekal yang tebal gitu ya. Bekal yang tebal itu adalah dari pengalaman-pengalaman kalian gitu. Karena salah satu kunci kesuksesan itu adalah kita mempunyai kebiasaan yang baik gitu ya. Nah, maka itu harus dibangun dari sekarang, rutinitas kalian harus dibangun yang baik, yang super gitu ya, sehingga nanti teman-teman semua bisa melaksanakan tugas-tugas dan juga tanggung jawabnya itu jauh lebih cepat ya, efisien, dan kalian akan menjadi orang yang paling banyak dicari oleh masyarakat gitu. Nah, baik teman-teman semua, kalau sudah tidak ada pertanyaan, saya mengucapkan banyak terima kasih atas kehadirannya hari ini ya. Pak Arif doakan semoga teman-teman semuanya dimudahkan ya dalam menyelesaikan proyek ini ya sampai akhir nanti ya, dan semoga ilmu yang didapatkan juga bermanfaat dan juga bisa membekali kehidupan teman-teman semuanya di masa yang akan datang ya. Ya, mungkin itu dulu saja dari Pak Arif. Untuk recordnya ini nanti, insya Allah Pak Arif segera unggah ya. Kalau nanti tidak ada di Moka ya, nanti kalian coba cari-cari aja di channelnya Pak Arif ya. Nanti di sana insya Allah ada. Karena kadang Pak Arif sudah unggah di YouTube itu, kadang mau nempelkan di Moka juga belum sempat ya. Bukan tidak mau, tapi belum sempat saja. Nah, maka nanti teman-teman yang cari-carilah di sana. Nanti ada updatean apa dan sebagainya. Ya, teman-teman, itu saja yang bisa Pak Arif sampaikan ya. Ada kekurangannya Pak Arif mohon maaf. Dan mari kita tutup dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, apabila ada kekurangan saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama.